Halo Sobat MBKM, perkenalkan nama saya Fitra Rizky Arjo dari Program Studi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Universitas Widya Tama. Dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti program MBKM yang difasilitasi oleh Program Studi Teknik Mesin S1 Universitas Widya Tama. Tapi sebelum lanjut ke cerita saya, mari kita simak apa itu MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dipelopori oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Yang pertama, ada pertukaran pelajar, praktik kerja atau magang, kemudian mengajar di satuan pendidikan, lalu ada penelitian atau riset, lalu ada proyek kemanusiaan, kemudian ada kegiatan wirausaha, lalu studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dengan teman-teman dalam melakukan kegiatan proyek independen yang bekerjasama dengan Prodi Teknik Mesin Universitas Widya Tama. Proyek yang kami lakukan ini berlokasi di Kelurahan Rancabentang, Kota Cimahi. Kondisi air pakai di sana masih terbilang kurang layak pakai. Air yang digunakan masih terdapat kotoran seperti tanah, pasir, bahkan karat besi. Airnya pun mempunyai bau seperti besi yang berkarat. Maka dari itu, kami membuat alat penyaring air yang siap pakai yang akan dialirkan ke kurang lebih 200 keluarga di daerah tersebut guna membantu warga sekitar dalam memecahkan masalah air yang tidak layak pakai ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pengalaman-pengalaman saya dan teman-teman saya dalam video dan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama melakukan proses desain dengan CATIA. Di sini mata kuliah yang telah dipelajari yaitu gambar teknik dan gambar desain diterapkan di lapangan. Kemudian ada spesifikasi dan mekanisme penyaringan air. Media yang digunakan adalah arang aktif, ferolit, dan zeolit. Lalu di sini ada skema proses penyaringan bersamaan di kedua toren. Kemudian proses penyaringan pada toren A saja. Kemudian proses penyaringan hanya pada toren B. Lalu ini pembersihan pada toren A saja. Lalu kemudian pembersihan hanya pada toren B. Kita lanjut ke proses pembuatan rangka baja. Di sini ada proses pengelasan, proses gerinda, dan proses pemotongan. Dalam proses ini juga diterapkan pembelajaran yang ada di mata kuliah proses manufaktur selama perkuliahan. Kemudian di sini ada proses instalasi rangka. Dari tempat pembuatan rangka-rangka tersebut diantar dan diinstalasi ke tempat lokasi alat penyaringan. Nah, di sini bisa dilihat kondisi awal pada saat pemasangan rangka-rangka baja pada bak air yang sudah tersedia sejak semula. Pada tahap instalasi ini juga dapat diaplikasikan ilmu mata kuliah mekanika teknik yang telah dipelajari semasa kuliah. Kemudian kita lanjut ke proses instalasi toren air. Di tahap ini toren air diangkat ke bagian atas, kemudian terdapat pemotongan dan pengeboran pipa, dan untuk yang ini berguna untuk sebagai penahan media saring di bagian paling bawah. Baik, selanjutnya masuk ke proses instalasi pipa air.
pada proses instalasi pipa air dapat diaplikasikan ilmu mekanika fluida yang telah dipelajari semasa kuliah. Kemudian inilah hasil akhir konstruksi dari saringan air mesin Universitas Widyatama versi kedua. Dan ini adalah jalur aliran airnya, mulai dari masukkan air bersih, kemudian masukkan air untuk backwash dan keluaran air dari backwash. Nah, untuk alat ini adalah katrol penarik toren air yang berguna untuk menarik toren agar bisa dibalikan dengan mudah. Toren dibalikan untuk dapat mengeluarkan media, di mana media tersebut bisa dibersihkan. Nah, ini adalah perbandingan hasil penyaringan airnya. Bisa dilihat sebelah kanan adalah sebelum dan sebelah kiri adalah sesudah. Nah, kebetulan pihak TVRI menyorot kegiatan kita sehingga pihak TVRI melakukan syuting untuk meliput karya kami yang dihadiri oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik Widyatama. Di sini Bapak Dekan menjelaskan bagaimana cara alat penyaring ini bekerja dan bagaimana cara pembersihannya serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan alat penyaring ini. Kemudian mari kita saksikan liputan program TVRI yang berjudul Sang Kreator. Saya ikut menaiki bak penampung air setinggi 2 meter milik Forum Kelompok Pengelola dan Pemanfaatan Air atau KPPA. Forum KPPA ini memiliki 150 pelanggan yang sering mengeluhkan kondisi air mereka yang kotor. Namun, kondisi itu kini berubah saat mereka menggunakan penjernih air buatan Universitas Widyatama sejak bulan Desember tahun lalu. Kita ini merupakan pengembangan dari yang alat kecil kita yang di Balenda. Nah, seperti yang kita berada di atas ini sebenarnya sejak awal sudah ada. Jadi ini kita kembangkan karena ini merupakan penampungan yang di bawah ini. Penampungan air yang mana nantinya kita akan kembangkan bagaimana melakukan suatu proses saringan atau penjernihan airnya itu melalui kompatoran ini. Jadi dari bawah ini akan ditarik ke atas, lalu akan diredam di sini, lalu dikembalikan untuk disalurkan ke warga. Hasilnya, air artesis mereka sekarang menjadi jernih dan tidak berbau lagi. Jadi Bu, ini ya Bu ya, ini masih satu tahap ya ini yang kotor, ini yang bersih. Jadi Ibu menyaksikan sendiri gitu loh Bu, maksudnya gitu ya. Ya, terus mengenai penjelasan seperti tadi Pak Dekan katakan itu sangat betul, karena makin sering di backwash makin bagus airnya. Jadi secara umum itu sebetulnya hampir sama dengan yang ada di Balenda, penjernihan airnya. Tetapi yang unik di sini adalah ketika torennya jenuh, penuh, kotor, mau diganti itu jadi masalah baru. Sehingga kita membuat suatu mekanisme secara mekanikal. Kita buatkan mekanisme seperti air tumpah yang ada di waterboom, Mbak. Itu ide pertamanya seperti itu. Oke sobat semua, mungkin cukup sekian yang penjelasan dan cerita saya dengan teman-teman dalam melaksanakan program MBKM bidang proyek independen ini.
Banyak sekali manfaat yang kami dapat selama melakukan program ini. Salah satunya kami dapat membuat produk yang dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.